Karena ada di daerah Iran itu ada ibadah sendiri, yang ngaku tawaf barang. Nah inilah, ya, dan itu akan terjadi nanti yang seperti itu. Nah, padahal tuntunannya haji itu ya di Mekah, kan gitu. Nek kelasnya wong joglo ya, nek saat subuh rong rakaat iki kentengan. Ya ta. Ya saurarane papat lah gitu ya. Nah ini nggak cilaka ya kan? Nah ini kan bisa rusak enggak agama. Maka sekali lagi jadi ingat ceritanya wong guyonan itu ya. Ada wong mendem subuh-subuh di masjid, gue ambune ciu tambah takbir, lu ngono, mendem ning kono, mobil ning kono mendem ning kene, aku rene ora arep mendem, bungu ciu, aku syarat ora oleh, asal kok mendem, ora mendem iki satu apa wae subuh, kira rakaat papat, lah ngawur nggak ada, wis ngono subuh papat, gitu. Barang lo lu tekan ganggu ketemu bapak-bapak nganggo kupluk angge sarung. Temu di Pak jare sing mendem arep masjid. Napa? Subuh no. Pira rakaat? Loro no, ngekek to sing mendem. Rono gak dorak-dorekke kowe. Kok iso? Aku papate dorak-dorekke boleh jam loro tok gitu. Jadi rupanya sebenarnya. Jadi kadang-kadang gitu. Jadi intinya Bapak Ibu, kalau kita ini ingin jadi orang beruntung, satu jadi orang beriman, kan gitu ya, sesuai rukun iman. Dua, wa amilus shalihat, harus beramal soleh. Amal soleh itu sesuai Al-Quran dan Sunnah. Jangan menyimpang itulah. Ya, malah ngajinya itu Quran, hadis, Quran, hadis, Quran, hadis. Begitu. Terus watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Watawa itu saling. Jadi di dalam Islam itu ada kesetaraan di dalam kebaikan. Memang suami menasihati istri, tapi nggak menutup kemungkinan istri menasihati suami. Penguasa menasihati rakyat, tapi boleh sekali-kali rakyat menasihati penguasa. Bolehlah anak dinasihati orang tua, tapi suatu saat bisa jadi orang tua yang dinasihati anak. Intinya nggak tabu, ya. Asal itu kebenaran, itu kebaikan, tidak harus linear orang tua dengan anak. Asal itu kebaikan, boleh kok anak mengingatkan orang tua, disampaikan aja kebenaran itu. Ya, itulah watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Jadi orang Islam itu kalau ketemu itu saling mengajak, ya kan? Saling mengajak kepada kebaikan, saling mengajak kepada kebenaran. Maka Nabi ngendika, baliku ani walau ayah, sampaikanlah. Balik itu menyampaikan. Maka mubalik itu orang yang tugasnya menyampaikan itu. Atau anak sudah balik, artinya anak itu sudah sampai usia dewasa, disebut balik. Disebut mubalik itu karena menyampaikan, kan gitu. Baliku ani walau ayah, jadilah kamu mubalik gitu ya, meskipun hanya satu ayat. Artinya orang Islam untuk jadi mubalik tidak harus hafal Al-Quran, gitu kan? Kamu jadi mubalik, wow, Qurannya rujuk kosong. Enggak. Kamu punya satu ayat, kamu sudah bisa jadi mubalik, kan gitu. Maka kalau begitu, kalau misalnya di Indonesia ini ada 200 juta orang Islam gitu ya, saya nggak tahu persisnya, anggap aja 200 misalnya, 200 juta orang Islam, maka 200 juta orang Islam ini semuanya mubalik, gitu. Semuanya mubalik, dan kita diperintahkan untuk saling mengajak kebaikan. Maka kalau ketemu temannya itu, ayo, ajak kebaikan. Disebut kebaikan itu kalau melakukan amalan sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Jadi mengajak itu, yuk diajak baik, ya, baik sesuai dengan tuntunan Allah dan tuntunan Rasul. Maka Bapak-bapak, kalau kita ketemu orang itu ngomongnya itu ngajak kebaikan, harus begitu, harus watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Nah, kita ini sekarang ini banyak orang yang nggak begitu. Ketemu ngobrol biasa, tidak ada kebaikan yang diajarkan gitu.
harus ada. Misalnya ini tadi bapak-bapak kumpul di, yuk kita ngadain pengajian yuk. Ya, ini kan mengajak kebaikan. Yuk kita mengadakan lomba kebersihan. Ini kan namanya mengajak kebaikan. Misalnya begitu. Ini harus diciptakan mengajak kebaikan itu. Dan ini, nah ini saya sampaikan. Saya kemarin isi di Wonosobo. Satu contoh kecil aja. Tahun 2004, wah, suwe ini. Benny belum lahir itu, Pak Benny. Pak Benny ini teman saya SMP, Pak. Satu kelas ya. Tahun 2004, ya. Berarti sudah berapa tahun ini? 20 tahun ya, Pak. Ada tetangga saya, maaf ini saya tidak ngerasa nih, ngandakin. Ya. Dan saya sudah izin dengan beliau. Ya, ngomong. Dia sekarang sudah settle. Ada tetangga saya manggilnya Eyang Cep gitu. Gak pernah sholat. Yuswanya 85 tahun. Gak pernah sholat. Saya orang Baluarti. Di kampung saya Baluarti itu kebanyakan orang Kejawen, Pak. Jadi KTP-nya Islam, tapi ritualnya enggak Islam. Yes, kungkum, ya terus ngelakoni apa, gitulah pokoknya. Tapi tiba-tiba dia bilang sama istrinya, Bu, nek aku sholat piye? Istrinya kan kaget, 85 tahun. Nek aku sholat piye? Istrinya enggak jawab, saking senengnya dirangkul dia.